dari Program Studi Bimbingan Konseling 2018 R4G. Hari ini aku akan mempresentasikan video tentang layanan konsultasi, di mana video kali ini akan dipresentasikan oleh saya sendiri karena tugas ini bersifat individu. Seperti yang sudah saya terangkan, hari ini kita akan membahas tentang layanan konsultasi, di mana dalam mata kuliah konseling format khusus ada salah satu layanan, yaitu layanan konsultasi. Jadi, layanan konsultasi adalah layanan yang diberikan oleh seorang konselor kepada pelanggan, bisa juga disebut sebagai sebuah konsulti, di mana seorang konsulti atau pelanggan yang sedang berkonsultasi kepada seorang konselor akan mendapatkan sebuah pemahaman atau cara serta langkah-langkah dalam menangani masalah-masalah yang sedang ia hadapi saat itu. Lalu, layanan konsultasi biasanya dilakukan oleh tatap mata, yaitu oleh konselor dan konsulti, di mana formatnya secara langsung atau bertatap muka. Kemudian, layanan konsultasi juga bisa dilakukan di mana saja, bisa dilakukan di berbagai tempat, di dalam ruangan terbuka, dalam ruangan tertutup, bisa juga sesuai di mana seorang pelanggan ingin berkonsultasi. Tetapi, walaupun layanan konsultasi bisa dilakukan di berbagai tempat dan di mana saja, layanan konsultasi tetaplah harus dilakukan secara rileks dan kondusif, agar asas-asas dalam bimbingan konseling serta teknik-teknik konseling dapat dilakukan secara kondusif. Bagaimana? Apakah sampai di sini kalian bisa mengerti dan memahami apa itu pengertian layanan konsultasi? Jika kalian sudah memahami pengertian dan pemahaman dari layanan konsultasi, selanjutnya saya akan menerangkan tentang tujuan layanan konsultasi. Sesuai yang sudah tertera dan diterangkan di dalam modul konseling format khusus ini, tujuan layanan konsultasi terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah tujuan umum dan yang kedua adalah tujuan khusus. Setiap masing-masing tujuan memiliki pengertian masing-masing. Untuk pengertian tujuan umum dan tujuan khusus, tujuan umum itu berfungsi dan bertujuan agar seorang konsulti atau pelanggan dapat menangani masalah dan permasalahannya sendiri secara mandiri. Sedangkan tujuan khusus bertujuan agar seorang konsulti dapat menerima sebuah pemahaman, wawasan, serta langkah-langkah yang efektif dan efisien untuk memecahkan masalah seorang konsulti. Jadi berbeda ya, tujuan umum dan tujuan khusus. Bagaimana setelah kalian mendengarkan penjelasan tentang layanan konsultasi serta tujuan layanan konsultasi? Apakah sampai sini kalian bisa memahami? Jika kalian sudah memahami, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang komponen layanan konsultasi. Pada saat ini, komponen layanan konsultasi terdiri atas 3 orang. Yang pertama, yaitu seorang konselor. Yang kedua, seorang konsulti atau pelanggan yang ingin berkonsultasi. Dan yang ketiga adalah pihak ketiga. Ya, sekarang saya akan lanjut ke asas yang ada dan terdapat dalam layanan konsultasi. Asas-asas yang dibutuhkan dalam layanan konsultasi terbagi atas 3 item. Yang pertama adalah etika dalam konseling, yang kedua adalah kemandirian, yang ketiga adalah asas-asas yang lain. Selain itu, dalam layanan konsultasi juga terdapat pendekatan strategi dan juga teknik, di mana dalam pendekatan kali ini terbagi menjadi 2. Yang pertama, pendekatan antara konselor dan konsulti. Lalu yang kedua adalah pendekatan konselor dan pihak ketiga. Namun, pendekatan yang dimaksud tidak hanya berbincang-berbincang atau bertanya pertanyaan terbuka. Tetapi, pendekatan yang dimaksudkan juga harus memiliki 5 dasar. Yang pertama, pendekatan dengan memerlukan sebuah wawasan, pengetahuan, keterampilan, nilai, dan juga sikap yang memang harus dikembangkan kepada seorang konsulti. Jadi itulah materi yang sudah saya presentasikan tentang layanan konsultasi pada mata kuliah konseling format khusus. Semoga calon-calon konselor muda pada saat ini terus bersemangat dan berlaku sebagai seorang konselor yang dapat dicontoh dengan baik.